Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rindu dari podcast PGAI Rindu, Yayasan Dr. Haji Abdullah Ahmad PGA, Pendidikan Guru Agama Islam Padang, ruang inspirasi dan diskusi umat. Pada kesempatan ini, saya dengan podcaster Dr. Armen Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita dapat seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah yang pernah menyaksikan seperti apa PGAI masa lalu. Beliau adalah Bapak Halius Hosen, sarjana hukum, mantan Kajati Sumatera Barat 2001-2003, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2011-2015, dan mantan Kajati Jawa Barat. Beliau S1 di Universitas Andalas, kemudian SMA di SMA 2 Padang, di Fakultas Hukum tahun 75. Ini adalah tokoh kita yang sangat fenomenal, tegas, karakternya bisa diakui. Beliau tokoh nasional dan tokoh internasional. Kita kepingin wawancara dengan beliau tentang PGAI masa lalu. Kita perkenalkan nih Pak Halius. Selamat sore Pak Halius. Kami kepingin tahu beberapa tentang Pak Halius. Ini kan besar di Padang. Sudah tahulah PGAI itu zaman dahulu itu seperti apa. Jadi kami kepingin tahu seperti apa PGAI masa lalu, masa jaya-jayanya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya mulai mengenal PGAI itu sejak kelas 1 SMA tahun 65, di mana ketika itu saya merasa bahwa ini sebuah perguruan yang membawa satu bendera Islam, ada Islaminya di situ. Dimana ketika itu masih sedikit barangkali satu-satunya yang terbesar di Kota Padang waktu itu adalah PGAI, Pendidikan Guru Agama Islam. Sehingga kita, karena memang besarnya di Surau, maka itu menjadi perhatian saya. Dan perhatian itu bertambah ketika abang saya nomor 3 kuliah di situ, di Akademi Koperasi. Dan beliau mengatakan di sana dia suka, dia senang, sebagai pegawai negeri dia bisa kuliah malam, dan akhirnya sampai selesai sarjana muda di situ. Nah tentu hal-hal yang saya perhatikan itu menjadi satu perhatian bagi saya, malah kebanggaan. Sebagai asli orang Padang, saya bangga sekali ada perguruan tinggi besar dengan luas tanah yang besar dan potensinya berada di tengah-tengah Kota Padang, gitu, mudah dijangkau oleh dari semua tempat di Kota Padang, dan menjadi harapan orang yang dimana saya ketika berdialog dengan teman-teman menjadi harapan bahwa ini akan menjadi perguruan ini akan semakin hari akan semakin besar. Tetapi saya pada sekitar 2 tahun yang lalu, saya mendapat informasi dari seorang teman saya bahwa terjadi sesuatu hal di perguruan ini yang tidak mesti terjadi. Jadinya ada usaha dari sekelompok orang yang mencoba mengambil alih, merampok di situ, membongkar brankas, gitu, mengambil aset yang ada dalam brankas, yang terutama itu adalah sertifikat. Yang saya tahu setelah itu saya mencoba mempelajari bahwa aset itu merupakan sumbangan, sedekah, wakaf dari orang-orang kita yang memiliki cita-cita, memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan, sehingga dia kumpul-kumpul duit dan dapatlah mereka mengumpulkan uang untuk membeli tanah.
Ini yang menjadi perhatian saya kok. Orang para senior-senior kita, para dengan berjuang untuk satu maksud yang mulia, tetapi dengan tidak memikirkan kemudian itu ada sekelompok orang yang melakukan upaya paksa, upaya keras, dan hingga terjadilah tindak pidana ketika itu, tindak pidana penganiayaan. Ini barangkali secuplikan yang masih membekas dalam pikiran saya, sehingga patut kiranya saya sampaikan dalam podcast ini. Kita umat Islam Muslim Kota Padang patut kiranya memberikan atensi bagaimana kelanjutan dari perguruan. Baik Pak, menarik sekali yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira masa lalu tuh kiat-kiat apa sih kok ulama-ulama itu bisa bersatu mereka untuk, ya boleh dikatakan waktu itu kan Belanda sedang kuasa-kuasanya itu. Yang namanya ulama ini dicurigai, semua gerakan itu dicurigai. Kenapa waktu itu bisa ulama-ulama kita itu bersatu Pak? Menurut saya dahulu agama ini, akidah ini alat pemersatu bagi umat, dan kita tahu yang mengerti bahwa Kota Padang adalah orang yang sangat dominan, sehingga ketika itu tidak ada perselisihan, persengketaan yang mempersoalkan bila mana bendera yang akan ditegakkan sebagai bendera umat untuk memajukan agama, siarnya Islam. Nah, inilah nama perguruan agama Islam, pendidikan guru agama Islam ini yang menyebabkan ini menjadi alat pemersatu. Sehingga barangkali oleh beliau Dr. Abdullah itu mudah mendapatkan uang karena bendera yang dibawa ketika itu adalah bendera Islam. Nah, tentu kesepakatan ini memang lahir dari lubuk hati mereka, dari hati nurani mereka, bahwa mereka merasa berjuang bukan untuk pribadi, berjuang untuk umat, dan mereka menegakkan akidah Islam. Itu barangkali pemersatunya. Dan itu kan makin lama makin luntur dengan perkembangan zaman, segala macam, adanya pergeseran-pergeseran. Nah, ini yang barangkali menyebabkan terjadinya masalah ini. Sehingga ada sekelompok orang, mungkin saya berpikir mungkin kelompok ini tidak pernah berpikir bagaimana nenek moyang kita ini mendirikan yayasan ini dengan susah payah, dengan niat yang mulia. Ini yang tidak menjadi perhatian mereka, sehingga terjadi seperti sekarang. Saya bagaimana tidak perhatian? Ada sekolah yang guru-gurunya itu bersedekah, bersedekah tenaga, karena masalah ini, maka yayasan tidak mampu untuk memberikan kewajiban mereka yayasan kepada beliau itu, misalnya dengan gaji yang memadai, jangan memadai untuk membayar yang tidak memadai. Nah, saya pernah ketemu dengan para guru dan saya sangat terharu ketika itu guru-guru mengatakan mereka ikhlas untuk berjuang walaupun dengan penghasilan yang kadang-kadang memang sangat ya. Nah, ini melalui podcast ini untuk saya sebagai warga, saya mau minta kesadaran dari semua orang bahwa ini perlu kita selesaikan segera, sehingga cita-cita mulia daripada leluhur kita ini bisa kita lanjutkan, tidak bercerai-berai, terpecah belah, sehingga tidak jelas lagi wujud daripada didirikannya perguruan. Nah, jadi tampaknya ada beberapa poin ya Pak. Dulu tujuannya kita ingat tokoh kita Syafi'i di Kayu Tanam, Abdullah Ahmad dan kawan-kawan di Padang, orang tuanya Buya Hamka juga di Padang Panjang. Cita-cita mereka kan amal jariah dan merdeka dari Belanda gitu ya. Nah, sekarang tadi seperti Bapak sampaikan, kiat-kiat apa yang bisa kita supaya kira-kira kembali ke situ, karena informasi-informasi yang berseliweran di masyarakat sepertinya ada sesuatu yang terjadi di PGI ini. Sebagai tokoh yang ya mungkin kalau tidak ketemu dengan Abdul Hamad, tapi ketika jaya-jayanya PGI itu Bapak
pernah melihat ini? Saya kira ini yang menjadi persoalan pokok. Masalah PGI ini sudah bergulir di pengadilan dan mungkin sudah beberapa kali. Secara formal tentu bagaimana kita memohon kepada para hakim yang bertanggung jawab menyidangkan perkara ini untuk benar-benar mengambil keputusan yang bijaksana. Saya tertarik dengan preambul pembukaan dari Ketua Majelis Hakim dalam gugatan yang diajukan oleh yayasan untuk menghimbau kita semua yang berperkara saat ini melakukan pendekatan untuk bagaimana ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga kita katanya yang sudah tua-tua ini bisa bersatu menyelesaikan ini secara musyawarah untuk tidak menyebabkan perguruan ini akan semakin terpuruk dan semakin hancur. Saya sangat apresiasi pernyataan dari Ketua Majelis ini. Nah, tentu saya sebagai sebagai orang hukum meminta kepada beliau, silakan ini diputus secara adil sesuai dengan fakta hukum, sebagaimana beliau mengatakan beliau akan memutus dengan sesuai fakta hukum dengan kenyataan tanpa argumen-argumen. Ini sesuatu yang di awal saya lihat bagus kan, dan itu akan saya ikutin terus, bahwa kebenaran dari pernyataan Ketua Majelis Kehormatan akan kita ikuti. Apakah benar beliau ini akan memandu persidangan ini dengan fakta-fakta hukum yang benar, dan kalau itu beliau lakukan, barangkali salah satu sedekah beliau, wakaf beliau sebagai Ketua Majelis Hakim untuk membenar kembali perjalanan PGI. Itu saya garis bawah. Salah satu sedekah Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang Ibu ucapkan sebenarnya itu adalah sesuatu yang menggembirakan kita, dan mudah-mudahan saja itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya yakin bila mana keputusan diputus dengan bijak, ini kita akan kembali kepada zaman kejayaan PGI. Baik, mungkin demikian wawancara kita dengan Bapak Halius Hosen, Sarjana Hukum. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Dulu PGI itu jaya karena tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita satu tujuan. Tujuan bagaimana mendidik bangsa kita ini supaya menjadi bangsa yang cerdas, sehingga bisa bersatu, kemudian berakhlakul karimah, sehingga lahirlah dari PGI ini tokoh-tokoh hebat. Salah satunya pendiri Gontor, Kiai Haji Sarkasi. Dia adalah alumni pertama PGI. Kemudian tadi ada di masyarakat berseliweran berita-berita, ternyata saat ini sedang kasus di PGI ini sedang dicarikan kebenarannya seperti apa. Dan saat ini sedang menurut Pak Halius, tokoh kita ini sedang bergulir di Pengadilan Agama Padang. Beliau berharap tentu kita semua bersedekah ke PGI. Beliau juga berharap hakim yang memimpin persidangan ini bersedekah dengan kejujuran, dengan kebaikan sebagai hakim. Mudah-mudahan PGI Jaya ke depan bisa kita capai. Ini adalah kebanggaan Sumatera Barat. Dua kebanggaan yang tertua di Sumatera Barat itu adalah di Padang Panjang, ada Dinia Putri, kemudian PGI di Padang, dan yang tidak berbasis agama INS di Kayu Tanam. Jadi tiga ini harus kita pertahankan. Demikian wawancara eksklusif kita dengan Bapak Halius Hosen, Sarjana Hukum, tokoh kita, tokoh nasional yang sudah bisa kita lihat seperti apa beliau. Ketika beliau menegakkan hukum, dimanapun dia tidak pandang aling-aling, yang benar tetap benar. Mudah-mudahan tentu penegak-penegak hukum kita berikutnya di Sumatera Barat, dalam hal ini seperti beliau sampaikan tadi di Pengadilan Agama Padang, bergulir juga seperti itu. Demikian Pak Halius, terima kasih untuk wawancaranya. Kami hormati wawancara eksklusif kita dengan Bapak Halius Hosen, Sarjana Hukum, dengan
podcaster, Dr. Arman Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.